Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya bernama Muhammad Fadli. Saya Rahma Sahila. Saya Regina Nurmaila. Saya Nuraini Nila Putri. Saya Ririn Alfira Putri. Di video ini kami ingin menyampaikan dampak sosial dari informatika. Aspek ekonomi dalam informatika mencakup bagaimana teknologi informasi dan komunikasi berperan dalam berbagai bidang ekonomi, mulai dari e-komersi, perbankan digital, hingga pengembangan produk dan jasa yang berbasis teknologi. Sejarah perkembangan komputer. Sejarah komputer dimulai pada abad ke-19 dengan upaya Charles Babbage untuk mendesain sebuah mesin mekanik yang disebut dengan mesin analytical. Model komputasi pertama yang melahirkan komputer elektronik yang dipakai pada saat ini ialah mesin Turing yang diciptakan oleh Alan Turing. Mesin Turing ini sendiri merupakan sebuah mesin yang mengelola simbol pada sepotong pita dengan mengacu ke sebuah tabel aturan. Walaupun sangat sederhana, dengan diberikan algoritma komputer, sebuah mesin Turing mampu mengemulasi logika algoritma yang dirancang. Saya akan menjelaskan tentang aspek hukum. Perangkat lunak merupakan suatu hasil pemikiran atau karya intelektual seseorang seperti halnya buku atau karya lain. Perangkat lunak harus dihargai sebagai salah satu hak kekayaan intelektual. Adapun beberapa jenis lisensi perangkat lunak. Yang pertama, lisensi komersial. Lisensi komersial adalah lisensi yang bersifat penting atau mengikat. Yang kedua, lisensi gratis. Lisensi gratis adalah perangkat lunak yang mungkin disediakan secara gratis dan dapat diunduh atau diinstal dari sumber tertentu. Yang ketiga, lisensi overswell. Lisensi overswell adalah lisensi yang memproses penggunaan untuk tidak hanya menggunakan perangkat lunak tertentu. Yang keempat, lisensi domain publik. Lisensi adalah jenis lisan di mana semua hak pencipta terhadap perangkat lunak dilepaskan oleh si pembuat perangkat lunak. Informatika untuk masa depan. Inovasi dan kreativitas berawal dari kemampuan untuk berpikir dan berimajinasi. Imajinasi yang dulunya hanya dianggap sebagai hiburan, kini menjadi inspirasi penting bagi para inovator dan penemu yang mengubah dunia melalui teknologi. Kini saatnya generasi muda Indonesia mulai memandang masa depan bangsa, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang adil, makmur, dan berperan aktif di dunia internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, dunia telah menyepakati tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang disebut dengan Sustainable Development Goals (SDG) yang menjadi acuan hingga tahun 2030. SDG merupakan lanjutan dari program sebelumnya, yaitu Millennium Development Goals atau MDG. Namun, pelaksanaan MDG mengalami berbagai kesulitan. Salah satunya adalah kesulitan untuk pengolahan dan pengumpulan data secara cepat dan akurat. Berkat kemajuan teknologi, khususnya di bidang komputer, kini tantangan tersebut bisa diatasi demi tercapainya target SDG. Selain itu, masyarakat juga mulai menuju konsep baru yang disebut dengan Society 5.0. Konsep ini berasal dari Jepang dan menggambarkan masyarakat masa depan yang berpusat pada manusia serta mampu menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial. Society 5.0 menggabungkan ruang digital atau siber dengan dunia nyata secara utuh. Konsep ini merupakan